Oke, kita lanjutkan materi ya terkait dengan tadi kan baru persiapan untuk menjalankan bahasa program yang namanya PHP ya. PHP bukan pemberi harapan palsu ya. Hypertext Preprocessor ya, disingkat PHP. Bahasa pemrograman itu panjang ya, banyak sekali jenis jenis dari bahasa pemrograman. Kenapa kita pilih PHP sebagai bahasa pemrograman gitu ya? Karena eh, menurut saya yang mungkin mempelajari beberapa bahasa pemrograman, untuk bagi yang tidak berkecimpung di komputer, PHP itu sangat mudah karena dia sifatnya prosedural ya. Artinya kalau kita butuh sesuatu terkait dengan coding, kita tinggal manggil gitu ya. Tidak harus melalui prosedur A, B, C sampai Z gitu ya. Jadi kita bisa membebas butuh ini ya kita panggil. Kita butuh D, langsung kita sebut D-nya. Kita butuh Z, kembali ke A gitu ya. Jadi tidak perlu prosedur urut, tidak usah. Jadi enaknya bahasa PHP. Kemudian salah satu keunggulannya apa? Bahwa PHP itu sifatnya fokus untuk pemrograman berbasis web ya. Web ya kayak ini, dibuka lewat browser. Artinya kelebihan dengan kita membuka di browser, sebentar ini suaranya kelihatan terlalu kelas sebentar ya. Oke, kita sampai mana? Oh ya, bersifat berbasis web ya. Artinya dengan web kita semua sistem operasi, baik itu komputer yang pakai Windows maupun yang pakai Linux, atau yang punya smartphone, baik itu yang Android atau mungkin Mac Apple ya, ada ya juga yang Huawei yang merek Cina itu, sistem operasi apapun bisa membukanya. Jadi lebih fleksibel kalau kita membuat coding yang berbasis web. Kalau kita pakai yang contoh kalau di berbasis Android itu yang APK itu ya, itu tidak bisa diinstal di Apple, tidak bisa dibuka diinstal di Windows gitu ya. Kalau kita menggunakan berbasis aplikasi. Tapi kalau berbasis web itu sudah multi platform ya, semua operasi bisa membuka menjalankannya. Jadi nanti kalau project akhirnya kemarin membuat sebuah sistem, nanti kalau jadi bisa dibuka di mana-mana ya, HP pun bisa, Android, Apple dan sebagainya. Semua bisa dipakai. Oke, persiapan sebelum ke sana tentunya tadi sudah disiapkan ya web server apa sih cara ngeceknya di sini. Localhost pastikan sudah running ya untuk ini SAM control panelnya pastikan kalau yang tahap awal ini kita cukup apasinya saja. Apasi cukupkan awal untuk nanti di setelah UTS atau mungkin pertemuan kelima atau keenam baru kita manfaatkan yang DBMS atau menggunakan MySQL untuk membuat sistem informasi keperawatan. Jadi sebelum menuju kita ke sebuah sistem informasi keperawatan, kita belajar dasar basicnya dulu ya, bahasa pemrograman. Oke, itu. Kemudian kita butuh ini ya, text editor, boleh menggunakan SAM, boleh menggunakan Universal Visual Studio Code ya, atau ada Notepad C++ juga ada. Oke, kemudian materinya silakan diunduh ya. Saya share di kelas teori TM2 maupun di kelas praktek semua ada. Bentar. Gimana ya? Bentar, saya tadi sudah download bukanya, saya nggak unduh lagi. Saya unduh lagi aja. Di si Atom. Di TM kedua ya. Praktek boleh, teori juga monggo. Oke, kita langsung prakteknya. Untuk di pengantar bahasa pemrograman, aslinya semua bahasa pemrograman itu dimulai dari basic, yaitu bagaimana kita menyimpan sebuah nilai ya.
nilai di dalam penyebutan di dalam struktur bahasa pemrograman nanti perlu kita simpan dalam sebuah variabel. Nah, sebelum ke sana kemarin sudah disampaikan ya, sebelum kita belajar PHP atau bahasa atau komputer apapun ya, bahasa pemrograman komputer software-nya apapun itu bisa membedakan ini. Walaupun mungkin maknanya sama ya, kita menyebut untuk menyimpan sebuah nama, kita simpan dalam sebuah nama kecil semua, N di awal besar atau N atau semua kapital. Tapi ini kalau di dalam bahasa pemrograman tiga hal yang berbeda. Walaupun maknanya sama ya, tapi ini suatu hal yang tiga variabel yang atau tiga konstanta yang berbeda. Kemudian bisa membedakan antara koma, ya ini bukan bermaksud apa-apa ya. Tapi nanti secara realnya kalau ada kita sudah sibuk asik ngoding gitu ya. Kadang kita membedakan koma dengan titik koma gitu ya. Ya, apalagi kalau sudah codingnya malam-malam sudah selesai kerja gitu ya. Maka jangan banyak errornya karena kesalahan membedakan koma, titik koma, dan titik dua. Maknanya juga berbeda-beda. Kalau koma di dalam sebuah bahasa pemrograman itu biasanya untuk memisah nilai, ya, memisah nilai satu dengan nilai dua. Titik koma di dalam PHP itu fungsinya untuk mengakhiri statement atau baris perintah nanti selalu diakhiri oleh titik koma. Kemudian kalau titik dua itu biasanya untuk di aplikasi yang kita pakai nanti jarang sekali disebut ya, kecuali untuk menyebut sebuah fungsi kayak while, and while gitu ya, for, kemudian itu bisa kita gunakan titik dua. Tapi ini jarang kita pakai. Yang paling sering koma, titik koma. Kemudian kutip ya, kutip tunggal dan kutip ganda atau petik istilahnya, ya. Petik satu dan petik dua. Ini di dalam PHP nanti gunanya untuk mengapit string ya. Jadi kalau string itu apa? String itu tipe data. Kayak nama Budi. Kalau kita ingin menyimpan namanya Budi gitu ya. Variabel Budi itu yang nilainya adalah variabel nama Budi tadi harus dipetik, diapit ya. Kalau awalnya petik satu, nanti akhirannya harus petik satu. Kalau diawali petik dua, nanti akhirannya harus petik dua. Jadi harus buka tutupnya sama ya. Itu nanti kita pelajari. Kemudian tulisan ini nama MHS, nama underscore MHS atau nama di dalam sebuah pengetikan di PHP nanti diupayakan jangan sekali-kali menggunakan spasi ya. Spasi itu maksudnya untuk menyebutkan nama variabel. Nama itu tidak boleh pakai spasi. Contoh kalau kita membutuhkan menyimpan sebuah nama mahasiswa, kita simpan dalam sebuah variabel nama MHS, boleh menggunakan metode pertama ini atau menggunakan yang kedua ini nama spasinya digantikan underscore ya. Jangan pakai spasi karena tidak boleh menggunakan spasi dalam penyebutan satu variabel. Oke, saya kira itu untuk pengantarnya. Kemudian ini sejarahnya ditemukan PHP-nya ya tahun 94, tidak terlalu lama dan tidak terlalu baru. Kalau baru itu bisa menggunakan Python ya. Tapi fokus untuk web memang lebih mudah dipelajari yang oke. Untuk script yang bisa kalian pakai untuk yang apa PHP nanti bisa kita pakai ini. Sintaknya diawali oleh ini ya, lebih kecil tanda tanya PHP dan diakhiri oleh tanda tanya lebih besar. Itu setiap coding PHP. Nah, di dalam PHP bisa menyimpan selain PHP itu ada namanya HTML ya. Jadi kita belajar PHP itu aslinya bahasa yang bisa masuk ke satu coding PHP itu banyak. Ada HTML, ada JavaScript gitu ya. Tiga coding sekaligus yang bisa dieksekusi oleh PHP. Ya, contoh waktu mungkin ini ya. Kalau kita buka web itu biasanya kan ada judul kayak judul ini, judul web. Itu menggunakan titel itu menggunakan PHP. Oh, di dalam web mungkin nanti ada tabel gitu ya, kayak di daftar mata kuliah online itu kan ada tabel. Itu buat tabelnya menggunakan coding HTML. Ya, nanti contoh lebih lanjutnya kita belajar yang, tapi tidak semua
bahasa pemrograman yang ada di PHP maupun HTML kita pelajari enggak ya? Hanya yang kita butuhkan saja dalam mendesain sebuah sistem. Ya, karena keterbatasan ya beban mata kuliah juga cuma hanya berapa? KS ya, teori dan praktek. Teori satu, prakteknya satu. Oke, kemudian yang paling perlu ditekankan dalam sebuah coding PHP itu apa? Sifatnya adalah case sensitive ya. Ya, untuk nama identifier itu nanti berupa variabel, konstanta, fungsi. Apa itu variabel, konstanta, fungsi? Ya, nanti tenang, nanti kita sampaikan setelah ini. Kemudian tapi tidak berlaku case sensitif itu ya atau bersifat besar kecil huruf maksudnya case sensitif itu. Kalau jadi kayak tadi nama kecil semua sama nama besar semua sama nama besar di awal itu beda. Itu namanya case sensitif. Tapi tidak berlaku untuk identifier built-in ya, built-in dari PHP. Contoh kayak echo. Echo itu kan di layar web itu echo. While untuk fungsi perulangan, nanti ada fungsi untuk selain while ada for ya. Nanti ada juga untuk penanganan kondisi pakai if else gitu. Itu besar kecil tidak masalah ya. Jadi yang hanya bentukan dari user atau programmer yaitu ini variabel, konstanta, fungsi dan sebagainya. Oke, itu yang perlu kalian ini. Sekarang kita mulai start ini. Saya hello to PHP. Kalian nanti praktekkan yang ada coding-coding ini, yang program titik sekian. Tugasnya itu kalau dalam sisi atau itu tugasnya apa? Yang kedua. Jadi pertemuan satu sudah saya sampaikan ya. Tugasnya hanya screenshot hasil lokal hostnya aja. Kalau yang pertemuan kedua ini. Silakan nanti di coding 1.1 sampai dengan 1.7. Ini diharapkan selesai. Kalau enggak, yo satunya 1 minggu ya. Nanti bisa dicicil kan 7 hari itu. Oh, sehari ngoding, biar tidak lupa ya. Jadi sehari coding kan nanti lama-lama jadi 7 ya, 7 hari. Karena batasnya sampai Kamis minggu depan. Eh, itu waktunya libur Pak ini. Kalau pegawai kan mendekati ya. Sambil nunggu Lebaran kita ngoding. 7 coding ya. Tidak usah khawatir codingnya cuma 3 baris gitu ya. Untuk tidak ada yang nyampe puluhan, 20 ke atas tidak ada. Kita karena masih dasar, masih basicnya. Oke. Caranya bagaimana mengcoding modulnya ini Pak? Ini ya. Caranya bagaimana? Ini hanya tiga. Hanya tiga. Hanya tiga. Disarankan untuk modul jangan di copy ya. Jangan di copy pas. Ya, ya walaupun nanti jadi dan hasilnya running, tapi itu akan membodohkan kita. Jadi kesalahan paling besar programmer itu atau kita ingin belajar coding itu mengcopy paste ya. Copy paste. Nah, nanti akan apa? Polanya kita tidak akan terbiasa. Maka disarankan untuk coding itu diketik ya. Saya kalau di copy pun tidak bisa di modulnya maksudnya. Ini modul tiba di copy. Oh ya ternyata tidak bisa. Browser Chrome, Firefox, ada. Oke, kita coding di sini di mana? Pakai Sublime boleh, pakai Visual Studio Code boleh. Oke, kita coba pakai Sublime ya. Sublime tinggal diketik aja. Waktu buka kan nanti langsung muncul lembar baru seperti ini ya. Supaya yang diketik itu berwarna sesuai dengan modul. Jadi langkah pertama kita simpan dulu filenya. Belum ada tulisannya kok disimpan tidak apa-apa. Jadi waktu baru seperti ini ya, file new ini kan belum ada codingnya. Kita simpan dulu tidak apa-apa. Simpan. Nanti nyimpannya di mana? Ini yang di langkah kedua ini di halaman biru ini. Halaman keempat ya. Nah, ini yang di langkah kedua. Simpan namanya. Jadi tidak sembarang nyimpan ya. Dia simpannya wajib di folder khusus htdoc ini. C, SAM, htdoc. Di luar itu nanti tidak bisa dijalankan di lokal. Jadi tidak bisa nyimpannya di email dokumen atau download tidak bisa. Wajib di nomor poin 2 ini. C, SAM, htdoc. Lah folder ini akan muncul kalau sudah terinstall uh, web servernya tadi. Web servernya tadi kalau sudah terinstall nanti ada folder C, SAM. Ini adalah folder web servernya.
htdocs. Oke, saya kira membuat folder tidak perlu diajari ya. Buat folder. Contoh di sini. Oh, ini saya ingin nyimpan filenya di C sama htdoc gitu ya. C, cari ada folder SAM. Ini kan kebetulan di komputer saya itu ada drive C sama drive D ya. Silakan diklik C. Kalau sudah terinstall SAM nanti bawahnya ada ini SAM. Double klik. Ya di dalam SAM nanti htdocs. Pilih htdocs. Jadi runtutannya harus di sini. C, SAM, htdocs. Tidak boleh di folder lain. Setelah itu dibiasakan menggunakan NIM supaya nanti di dalam tugas itu kan juga screenshot hasil. Maksudnya hasilnya juga apa juga, mengidentifikasi bahwa yang membuat adalah NIM tersebut gitu ya. Supaya untuk cross check saya, kalian tidak hanya copy paste saja, tapi memang yang kalian jalankan itu di komputer kalian atau di folder kerja kalian. Caranya ini menggunakan dia dibuat folder baru. Cara membuat folder baru bagaimana? Tinggal di klik kanan aja yang di area kosong. Kalau ini belum ada contohnya. Oh, ini belum ada NIM saya, Pak. Tinggal diklik kanan saja. Pilih new folder. NIM kalian berapa? Angkatan berapa? 25. NIM. NIM-nya berapa contoh? Contoh NIM. Oh, ada 6 ya. Oke, yang enggak ada aja. Ini paling besar NIM-nya 68. Oke, saya buat NIM-nya 100 ya. 25 0 berapa tadi? Oh, 6. 07 25. Tadi ini foldernya, new folder nih. Saya ganti rename 25 07 kok 100. Enter. Kita lagi. Nah, kalau sudah kerja sini, sesam, htdocs, foldernya baru disimpan. Simpannya namanya apa? Biasakan sesuai modul dulu ya. Modulnya di sini ada nama file, silakan diketik hello.php. Silakan pakainya itu. Kembali ke sini, ketik hello.php. Kalau di bawahnya itu ada save as type. Save as type itu jenis file ya. Karena di ini coding PHP, maka nanti nyimpennya harus PHP ya. Hello.php. Harus diketik. Ininya as type-nya adalah all files ya. Tapi kalau di sini as type-nya adalah PHP. Di sini ada ini. Ini bahasa program yang bisa dibuat lewat ini PHP. Kalau harus milih dulu ya ini dipilih dulu. Ini tidak wajib ya. Nggak wajib. Ini langsung pilih dulu ndak. Langsung saya kasih hello.php gitu boleh. Nggak harus di save save as type-nya pilih PHP ndak ya. Tapi wajib ditulis ini hello.php. Kalau sudah jadi PHP boleh ndak ditulis titik PHP boleh. Tapi kalau tadi belum dipilih menggunakan all files ya, all files itu langsung gitu ya. Semoga dipahami ini. Karena ini banyak kesalahan. Kalau salah memberikan nama file ya nanti otomatis tidak bisa jalan di localhost. Jadi supaya bisa dijalankan di localhost itu satu, nyimpan alamatnya harus benar. Kedua, nama filenya juga benar. Ketiga, harus ada web servernya tadi. Oke, hello.php kita save. Oke, walaupun belum ada codingnya, langsung muncul di sini hello.php. Sekarang tinggal kita ketik. Cara ngetiknya ya sama kayak buat Excel dan sebagainya ya. Tinggal diketik lebih kecil dan datanya PHP. Jangan lupa ditutup. Jadi ada awalan dan tutup. Ini adalah format ini tadi. Format PHP kan nih, diawali dan diakhiri. Oke. Kemudian yang kedua, ini ya, nah, ini bisa dibedakan nih. Kodenya adalah echo. Echo itu menampilkan echo. Echo, petik dua boleh, petik satu boleh. Kalau petik dua ditekan nanti langsung muncul tutupnya. Jadi enaknya di Sablon itu ada buka tutup langsung. Kita ketik aja bukanya nanti tutupnya langsung dikasih. Hello, hello, perkenalkan dasar PHP. Atau mau dikasih nama ya monggo. Akhiri dengan titik koma. Ya, akhir statement dari coding akhiri dengan titik koma. Save saja. Kalau udah save, cara menjalankannya silahkan di ini dibuka. Kalau ini latihan tadi diganti dengan NIM ya. Di modul itu kan latihan, ganti dengan NIM-nya. Di browsernya yang ke poin ketiga juga sama.
localhost yang latihannya digantikan dengan timnya masing-masing. Ya ini, latihannya diganti dengan nimnya. Tadi mana saya? Belum buka ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Localhost. Jadi folder kerjanya nim ya. Nimnya tadi berapa? 2507 100 ya. Saya buat foldernya. Boleh di-enter, boleh. Atau pakai tadi langsung sebut nama filenya. Hello. Gitu. Hello.php. Enter. Kok 1000. 2507 100 tadi saya buatnya ya. Pakai nolnya. Kalau not found itu berarti dia tidak ada ya. Tidak ada. Ini juga salah tipu. Kalau tipu, enggak, tipu nih. Seharusnya hello. Pakai foldernya aja. Oh, kalau di enter kok muncul, berarti tinggal diklik aja. Sama dengan kalau kalian ketik hello di sini di Aira address barnya. Klik hello. Nah, nanti muncul hello perkenalkan dasar PHP. Ini muncul. Jadi apa yang di coding echo itu akan ditampilkan di browser. Sampai sini bisa dipahami? Nanti kalau bingung diputar lagi videonya. Ya, waktu slow, wah ini kok programnya tidak jalan. Buka tutornya di YouTube, dilakukan step by stepnya. Oke, kalau sudah, oke kita pelajari yang berikutnya. Jadi tampilannya nanti seperti ini. Nah, nanti ini di screenshot ya. Codingnya kan disimpan di HTDocs. Kemudian ini ini di screenshot. Pakai boleh tadi menggunakan gambar jendela pakai print screen. Cara pertama nanti langsung masuk ke picture. Boleh pakai snipping tool, boleh pakai gambar jendela, shift ikuti S. Ya, menurut saya yang paling mana? Kalau menurut saya paling simple ya gambar window plus print screen. Nanti kan masuk ke folder apa? Picture ya. Nanti tinggal digabungkan di folder kerja. Kita tak ajari cara tugasnya. Oke, kita pelajari dulu yang kedua ya. Semoga waktunya nyanda. Kalau udah nyanda ya nanti selanjutnya di teori nanti yang dipraktekkan. Kemudian, oke, variabel. Variabel itu apa? Itu variabel itu ke identifier yang dibuat oleh user ya. Ini. Sifatnya apa? Dia wajib case sensitifnya. Jadi nanti dia akan sensitif terhadap eh, besar kecil huruf karena dia masuk ke identifier yang dibuat oleh user. Ya. Oke. Gunanya apa variabel itu? Variabel itu digunakan untuk menyimpan sebuah nilai, nilai apapun yang kita butuhkan waktu kita mengcoding. Itu disimpan dalam sebuah variabel atau data informasi. Ketentuan dalam membuat sebuah variabel di dalam PHP itu ada berapa ya? Contohnya diawali oleh dolar. Jadi setiap variabel nanti wajib ada dolar, ya, dolar. Kemudian ketentuan panjang karakternya dari variabel tidak dibatas ya. Artinya boleh panjang gitu variabel yang dibuat. Tapi di sisi lain kita harus mempertimbangkan keefisiensi. Jadi ngoding itu kan semakin ngodingnya banyak, butuh effort yang lebih banyak juga. Ya, maka kita coding sesingkat mungkin tapi jelas. Oh, yang dimaksudnya adalah ini. Variabel ini yang ditulis ini adalah untuk menyimpan nilai ini gitu ya. Contoh kayak nama mahasiswa ya, tidak perlu nama mahasiswa, cukup nama MHS gitu ya. Gitu. Mau ngetir coding, ngetiknya supaya, tapi jangan sampai membingungkan juga. Contoh nama mahasiswa disimpan dengan N gitu ya. Terus nanti ada menyimpan nilai mahasiswa juga N, nanti bingung. N yang dimaksud itu nama mahasiswa atau nilai mahasiswa. Jadi jangan dibuat sebuah variabel yang sama tapi peruntukannya beda. Ya. Oke, kemudian setelah tanda dolar diawali oleh huruf atau underscore. Ya. Jadi tidak boleh angka. Ya. Jadi setelah dolar langsung ini. Kemudian karakter terdiri dari huruf, angka, dan sebagainya.
bersifat sensitif tadi, tidak perlu dideklarasikan kayak di bahasa pemrograman yang lain itu. Jadi kalau kita membuat PHP langsung, butuh apa variabel langsung dibuat, dolar berapa, dolar apa namanya. Tidak boleh mengandung spasi. Oke, tadi sudah disampaikan ya. Ini contoh benar dan contoh salahnya. Dollar name, first name, ini boleh, dan sebelah kanan contoh salah. Setelah dolar diikuti tiga, kan tidak boleh. Yang ini ada simbol tanya itu juga boleh. Kemudian yang di sini ada simbol operator penjumlahan tidak boleh. Ini ada simbol eh, titik. Jika titik seru itu tidak boleh. Ya. Yang boleh underscore saja, underscore. Ya, yang kemudian nama variabel yang lain. Oke, dalam pembuatan variabel nanti ini codingnya disimpan di file kedua ya, nama variabel. Caranya bagaimana? Coba kita sambil kanan kiri ya. Kanan kiri oke. Ini kita oh ya, cara membuat seperti ini apakah teman-teman sudah bisa? Supaya nanti dalam membuat coding itu efisien, tidak bolak-balik modul dan codingnya di supply maksimal itu bolak-balik gitu. Supaya tampilannya seperti ini bisa ya. Kanan kiri ini dibuat modulnya sebelah kiri boleh atau sebelah kanan, supply-nya sebelah kiri. Cara membuatnya pakai ini, tombol jendela itu gambar window pakai panah kanan. Kalau di Windows ya. Jendela gambar window panah kanan untuk tampilan sebelah kanan. Kalau ada inginnya tampilannya sebelah kiri, window panah kiri gitu ya. Jadi jadinya nyeplit tampilan ya. Nanti bisa diperhatikan. Oke, kita cara membuat file baru bagaimana? Tinggal new aja. File new. Ini kan tampil hello PHP. Jangan diganti di sini diganti dengan coding ini enggak, tapi buat baru aja. Tapi kalau ingin tidak usah ngetik PHP-nya Pak, boleh. Ini di save as saja, boleh. Save as. Kalau nge-save as file yang sudah ada, nanti menjadi nama baru ya. Nah, ini kan sudah hello. Ini menjadi boleh juga. Atau file new ya. Kalau ini bingung ya pakai new gitu aja. Ini simpan dalam namanya variabel. Oke, di save. Nanti sudah menjadi variabel titik PHP. Nah, ini tinggal ini echo-nya tinggal ditambah aja. Nah, nim. Kita ingin menyimpan nim dalam variabel nim, maka kita buat dolar nim. Nyimpannya, nimnya siapa? Nimnya berapa gitu. Tadi contoh ya. Kalau tadi kita pakai petik, sekarang pakai petik satu ya. Petik satu boleh. 25 tadi berapa? 2507 100 ini ya. Itu nim. Contoh ini. Nanti silakan sesuaikan. Namanya siapa gitu ya. Silakan namanya sesuaikan. Nama boleh menggunakan petik dua. Jadi petik satu atau petik dua itu sama. Akmal ya. Oke, nanti sesuaikan. Kemudian ini dulu ya. Baru menyampaikan ditampilkan di supaya variabel ini yang kita tetapkan nilainya itu. Nim ini adalah sekian, namanya sekian. Baru kita tampilkan di sini. Kalau tadi kan di awal itu kan menampilkan tulisan. Nah, yang ke variabel titik menampilkan variabel di layar. Ya. Ini bisa diikuti caranya ada beberapa macam ya. Yang di baris 5 itu contohnya nih, nim. Nim titik dua itu nanti yang muncul di layar ya. Nim baru dikasih seperti ini. Ini juga bisa dolar nim gabung BR. BR itu perintah HTML ya, perintah HTML yang digunakan mengganti baris. Jadi kalau ganti baris itu pakai BR. Atau coba kita tanpa BR dulu ya nanti supaya tahu perbedaannya seperti apa. Oke. Eko nama. Nama langsung dolar nama. Oke. Diakhiri titik koma. Simpan. Oke, coba kita jalankan di browser ya. Tadi kan hello. Ini hello-nya tinggal ganti aja variabel. Karena tadi nyimpan kalau save as dari hello otomatis di sesam htdocs ya. Sudah ke name. Nah, ini langsung muncul. Name berapa, nama. Ini jadi satu ya. Nah, ini kalau kita tarik, nah seperti ini.
Nggak ada enternya, nggak ada ganti baris. Kalau ingin ganti baris tadi, tambahkan BR tadi. Ya, katakan BR. Pakai ini seperti modul tadi, BR itu break ya, ganti baris. Kita simpan. Ya eh, kalau ini ya, kalau di sublime kok ada tanda, bisa jenengan bisa persani di sini. Kalau dia ada lingkaran hitam apa kecil di sini, bukan hitam ya, abu-abu ini ya. Ini tandanya belum disimpan. Kalau sudah disimpan, itu munculnya X. Ya, jadi kalau jangan sampai kalau kita ngubah ininya belum ya, belum disimpan tapi sudah di running di sini. Ya, nanti tidak jalan. Maksudnya belum berubah gitu ya. Jadi pastikan kalau ngubah coding di sini, oh ini ternyata kurang BR, tak tambahi BR. Jangan lupa di save. Contoh ini belum saya save ya. Belum saya save tapi saya reload di sini. Ya jadinya ya belum berubah gitu ya. Karena ini belum Save-nya di pakai sini. apa, Pak? Pakai file save atau ini ada tombol penyingkir CTRL diikuti S, ya, Ctrl S Oh, ya, begini. pakai ini. Atau kalau ingin pakai mouse ya file save. Tapi kalau ingin pakai keyboard ya Ctrl diikuti S. Ya, nanti langsung hilang yang titiknya tadi. Tersimpan baru di sini di browser itu untuk mengulang itu namanya reload ya atau refresh atau bisa juga ini di ini ya di browsernya itu ada nekan Ctrl diikuti R itu juga untuk merefresh juga. Ya, nanti langsung muncul ada barisnya. Tadi semula tidak ada baris, ya, jadi satu baris ini menjadi dua baris. Karena ada perintah break ini. Nah, untuk menampilkan nilai variabel di dalam layar, itu bisa menggunakan ini. Ada gabungan titik. Titik itu gunanya untuk menggabungkan string ya. Dipelajari di bab 3 kalau tidak salah string itu. Tapi itu untuk awal. Kalau ingin lebih simpelnya pakai yang cara 5 ya. Cara 5. Jadi boleh name titik 2. Seperti ini. Kita hapus juga bisa. Nah, seperti ini. Oh, enggak, saya enggak ingin ribet, Pak. Pakai ini saja. Itu juga boleh. Simpan lagi. Oh ya, nanti untuk yang tidak berbayar, yang free, nanti selalu muncul ini, enggak apa-apa ya. Tetap bisa jalan ya. This unregistered copy. Belum belum broadcast ya, belum bayar. Enggak apa-apa. Kita butuhnya hanya untuk menyimpan coding aja ya, mau ngetikkan coding. Jadi kalau muncul ini wajar, enggak usah khawatir ya. Unregistered nanti tidak jalan Pak codingnya, enggak ya. Jalan. Cancel aja ya. Kita enggak usah bayar. Karena yang free pun bisa, kecuali kalau yang free enggak bisa baru kita bayar. Karena gitu. Selama masih gratis kenapa harus bayar? Oke, lanjutkan ke sini. Kalau sudah disimpan, di reload. Nah, masih sama ya. Itu cara simpelnya. Jadi menampilkan variabel dalam tampilan browser itu kombinasinya. Petik dua sini langsung nilai variabelnya penting. Tapi kalau sudah ditutup ingin digabung pakai titik ya, tadi. Oke, saya kira itu antar terkait dengan variabel. Oke, setelah variabel, variabel itu kan tentunya memiliki nilai ya. Contoh tadi ada name nilainya sekian, nama nilainya ini gitu ya. Sekarang ya untuk nilai dari sebuah variabel itu tergantung dari tipenya. Tipe dari Tipe dari variabel itu di dalam PHP banyak ya, ada 1 sampai 8. Tapi tidak semua nanti kita pelajari ya. Hanya integer, kemudian boolean, ada string, ada float gitu ya. Oke, kita pelajari tentang integer dulu. Ya, boolean dulu ya, boolean. Boolean itu adalah data yang isinya hanya dua, true sama false ya. Contoh aplikasinya di sini. Di program 1.3 yang tipe titik PHP, ini ada status, namanya status. Nih, itu tipenya adalah true, ya, berarti dia adalah tipe data bulat. Kemudian ada data integer. Integer itu kalau di matematik itu apa? Bilangan bulat, ya, bilangan bulat. Jadi yang tidak ada komanya, ya. Contoh bisa diaplikasikan ke umur itu jarang nyebut koma ya. Umur ya genap ya. 1 tahun, 2 tahun, 25, 40 gitu ya. Genap, tidak ada komanya. Ya, berarti kita bisa pakai ini umur. Pembedaannya cuma tidak ada koma itu berarti secara otomatis dia terdeteksi sebagai integer gitu ya.
Tapi kalau ada titik, nah, dia masuk ke float namanya. Ya, float ini adalah tipe data kayak bilangan angka ya, yang dia ada desimalnya. Ya, contoh pengaplikasian untuk rata-rata, ya, nilai kalau ada komanya ya bisa kita ganti. Nah, penyebutannya langsung nilainya bisa kalau desimal tidak perlu tiap detik gitu. Ya. Integer, ya angka itu juga tidak kalau dikasih petik malah salah nanti. Jadi yang dikasih petik 2 atau petik 1 itu hanya jika dia tipenya adalah string ya. Contohnya apa kalau biodata mahasiswa ya alamat bisa masuk sana. NIM, NIM walaupun terdiri dari angka ini hasilnya lebih cocok ke string ya. Karena NIM kan tidak mungkin untuk penjumlahan ya. Kalau yang gunakan untuk itu lebih baik pakai integer. Ya, menjumlahkan mengkali bagi mencari rata-rata gitu ya. Itu silakan gunakan integer atau float ya. Jadi NIM-nya nanti kita gunakan ini menggunakan tipe data string ya, nanti update petik. Oke, kemudian array besok kita pelajari di bab 3 kalau tidak salah. Array itu kumpulan ya. Jadi kalau ada satu variabel isinya lebih dari satu nilai yang tipenya sama. Kalau kalau string semua gitu ya. Oke, besok kita pelajari lebih lanjut tentang array. Oke, pengaplikasiannya ini di 1.3. Saya tidak perlu coding ulang ya, nanti waktunya tidak nyanda. Silahkan diperhatikan ini. Eh, kita nyimpan name, kemudian nama kayak tadi, tinggal dilanjutin. Karena ini apa nih? Filenya kan tipe ya, ini tinggal di save as saja. File save as, nanti langsung jadi tipe gitu ya. Supaya apa? Dengan tidak mengerti yang sudah pernah dikoding tipe PHP. Nah, ini kan tinggal lengkapi aja. Nama apa, umur berapa, gitu ya. Ingat-ingat titiknya desimal menggunakan titik ya, bukan koma. Kalau di Indonesia kan biasanya desimal pakai koma ya. Tapi ini kita gunakan format English United States ya. Itu menggunakan titik untuk desimalnya. Itu tanggal juga sama nanti besok yang atau kita belajar untuk tanggal. Oke, true false ini boleh besar boleh kecil. Oke, contohnya pengaplikasiannya menampilkan ini data ini ke dalam layar. Ini dikenalkan ada coding baru itu ya. Tadi kan menampilkan di layar kan pakai echo. Sekarang ada tambahan pakai print, boleh. Tapi kebanyakan kita pakai echo. Kenapa? Kalau echo itu hanya 4 karakter ya. Kalau print kan 5 ya. Kan minimal satu karakter kali gitu ya. Kan lumayan. Nabung dikit-dikit jadi bukit nantinya ya. Ini ada print sama print. Kalau khusus yang ngatur desimal. Kalau dipakai echo itu tidak bisa ya. Ngatur. Contoh ini desimalnya kan 82,25. Saya ingin menampilkan eh, 3 desimal gitu. Ya. Pakai Lego udah mau. Nanti dia jadinya ya 82 gitu ya. 82. Kemudian kalau menggunakan nilai ini nanti dia munculnya 82,250 ya. Munculnya bawah ini. 82,250. Kenapa? Karena dia ada ini. Format untuk printf itu ada ini yang mau ditampilkan apa, kemudian ada persen, titik tiga, tiga full itu maksudnya 3 digit desimal yang ditampilkan dari nilai variabel nilai, gitu maksudnya. Tapi ini juga jarang sekali sih, jarang dipakai nanti. Kita membuat sistem kan tidak hanya dengan biaya ya, hanya pencatatan apa interaksi pasien ya. Pasien nanti di diagnosa perawatan itu pakainya apa? Tindakan yang perlu dilakukan apa saja. Umur ya, ini kebetulan contohnya dipisah ya. Jadi bisa juga nanti menggunakan metode yang tadi, yang ke-8. Atau mau sesuai modul dulu ya, atau mau dimodif. Ternyata lebih efisien yang pakai cara yang ke-8, tidak apa-apa. Yang penting tampil di layar ya. Tampil di layar seperti ini. Jadi metodenya apa terserah, yang penting tampilannya kayak gini. Gitu ya. Oh ya, untuk yang tadi bulan, bulan itu pengaplikasiannya karena dia nilainya benar dan salah, itu cocok dipakai untuk penanganan kondisi biasanya. Jadi nanti kita pelajari di bab penanganan kondisi. Itu jika status ini
Ini statusnya kan nilainya true ya, benar. Ada keterangan if status ya, secara terlangsung ini adalah jika statusnya true gitu ya. Maka yang dijalankan adalah statusnya aktif. Ada muncul tulisan di layar status aktif. Tapi jika false, status tidak aktif munculnya di sini. Ini kalau jenengan ganti false nanti yang muncul ini tidak aktif. Kalau true ini yang muncul aktif. Itu untuk tipe data boolean ya, boolean benar dan salah. Tabel bedanya dengan bawahnya apa? Ada konstanta namanya. Konstanta itu sebuah variabel konstan ya. Konstan itu maksudnya dia datanya tidak bisa diubah. So, ini contoh. Contoh, ini contoh untuk bedanya konstanta dengan variabel. Contoh ini di sini kita buat name ya. Kemudian yang bawah kita buat lagi name. Name, kodenya saya kasih yang 24 aja ya. 07100. Saya kemudian saya ekokan lagi name yang kedua. Name yang kedua saya, nah ini sama. Nanti yang diubah yang mana gitu ya. Kita get CPR-nya. Oke, yang tipe tadi. Oke, tipenya kita reload. Tipe. Bisa dilihat di sini ini yang pertama kita kasih nilai 250700. Kemudian dicetak namanya yang di sini. Tapi yang bawah kita ganti variabel name itu yang semula 25. Ih, nilainya wadahnya tadi kalau kita ibaratkan kayak ember itu ya. Isi embernya kita yang kok jangan ember, gelas saja. Yang semula sirup diganti dengan es blewah atau kelapa muda gitu ya. Itu bisa analogi variabel itu. Jadi variabel itu tempat wadah gelasnya, isiannya itu adalah nilai variabel. Kalau variabel itu bisa diganti isiannya, bisa diganti. Tapi kalau konstanta itu tidak. Konstanta itu nilai tetap sebuah kalau aturan dari penamaan konstanta beda dengan yang variabel. Ya. Kalau variabel tadi diawali oleh tanda dolar. Kalau di konstanta tidak, kita menggunakan define ini. Define nama ya, tidak ada dolarnya. Nilainya adalah akmal fahri. Kemudian define nilainya 90. Jadi nanti dikunci nilai dari nilai atau nilai dari nama itu ya tetap akmal fahri, nilai dari nilai ya tetap 90 waktu kita jalankan. Ya, jadi tandanya konstanta itu tidak ada dolarnya gitu ya. Jadi kalau nanti teman-teman buat variabel dolar, dia nanti dianggap sebagai konstan. Nah, konstan itu manfaatnya apa? Di dalam bahasa nanti kalau ada beberapa kasus kan ada itu kayak rumus matematika yang memiliki konstanta kayak pi ya. Dua berapa itu pi? Dua Dua pas dua sudah per tujuh, Kak. per 7. Itu kan nilainya tetap. Nggak mungkin pi tahun ini tahun besok berubah kan enggak. Ini namanya konstanta. Dia tetap sesuatu tapi ya juga jarang ya. Kadang kita simpan tergantung kebutuhan ya. Penyelesaian kasus bahasa pemrograman itu tergantung kebutuhan soalnya apa. Oke, itu bedanya konstanta dengan variabel. Sekarang kalau sudah secara maraton ya, nanti tinggal dipraktekkan. Operator ya. Operator ini di dalam PHP ada yang jadi beberapa jenis operator ya. Gunanya operator ya nanti mengoperatorkan dengan satu dengan variabel lain mau diapakan, dioperatorkan. Kalau tipenya tadi integer atau float itu bisa pakai aritmatik. Tiga kali dibagi, ditambah, dari sisa hasil bagi gitu ya. Kemudian kalau dia operatornya logika dibandingkan apakah variabel ini itu nilainya benar dengan ini atau lebih besar dengan ini gitu ya. Nanti sering dipakai di penanganan kondisi. Oke, yang pertama, aritmatik ya. Tentu di dalam matematika itu kita kenal ya, uruntutan degree dari prioritas skala aritmatik. Di sini juga sama. Jadi nanti kalau ada perkalian dan penjumlahan, yang diutamakan perkalian terlebih dahulu. Ya, sama. Ini hanya mengenalkan simbolnya ya.
Yang agak lain itu kalau simbol kali, kalau biasanya kan pakai X ya. Kalau X di sini diganti dengan arteris ya. Arteris itu bintang. Bintang itu di tombol 8 itu ya. Tombol 8 itu kan ada 8, ada arteris ya. Itu maknanya untuk mengkalikan. Variabel apa dikali variabel apa. Itu menggunakan tombol arteris ini. Kemudian bagi itu pakai slash. Ya. Itu gunanya ya untuk membagikan bilangan. Operator aritmatik yang membagi. Nah, ini yang agak lain ini persen. Persen itu kalau di dalam ya hampir semua bahasa pemrograman ya. Persen itu dipakai untuk mencari sisa hasil bagi modulus. Contoh ini ada A, ada B. Sisanya berapa gitu ya. Jadi biasanya dipakai untuk mencari bilangan genap, bilangan ganjil gitu ya. Oh, kalau bilangan genap itu adalah bilangan setelah hasil baginya itu hasilnya nol. Ya, dengan dua. Kalau yang ganjil dibagi dengan dua ketemunya masih sisa satu. Nanti bisa kita gunakan ini operator modulus. Kemudian bitwise nanti nanti bagi teman-teman yang belajar coding lebih lanjut nanti kita belajarin. Tapi untuk yang singkat kelihatan tidak ada hubungannya. Kita skip aja. Nah, ini yang perbandingan yang nanti sering. Nah, operator perbandingan biasanya nanti dipakai di bab 2 yang paling banyak itu untuk membandingkan sesuatu. Ya nanti hasil perbandingan itu apa? Nilainya ya benar dan salah. Contoh ini, apakah A itu lebih besar dari B? Hasilnya kan benar, ya atau tidak ini ya, benar atau salah. Atau kalau di dalam bahasa program itu, kalau benar itu true atau satu gitu ya. Kalau false itu nol, simbol logik. Sama ini tidak sama dengan, dan nanti hasilnya true sama false. Kalau identik itu pakai sama dengan 3 kali. Tidak sama dengan boleh menggunakan simbol penanda seru sama dengan atau lebih kecil ya. Lebih kecil sama dengan lebih besar sama dengan sama pakai ini. Ini perbandingan yang dipakai untuk hasilnya nanti benar atau salah. Oh, jika syaratnya benar maka apa? Nanti operatornya menggunakan ini, operator perbandingan. Mungkin belum ada gambaran ya. Nanti di bab 2 nanti kita lebih fokus ini penggunaan operator perbandingan di dalam penanganan kondisi. Nah, ini bandingannya dengan ini biasanya. Perbandingan, operator bandingan dan logika itu eh, ya cewek cowok kalau bilang pasangan ya. Logika itu ya tentunya selain ini ada fungsi logika jika ya. Nanti jika itu aslinya bukan masuk operator. Ya kayak fungsi penanganan kondisi bagi if ya. Hmm? Ya sebentar, ada yang rapat sebentar. Saya pause dulu sebentar ya. 3 menit ya. Mana ya? Screenshotnya, oh ya, oke. Screen, oh ya, tadi ternyata lupa, lupa setelah keluar. Saya ulang untuk rekaman aja ya. Tadi aplikasi untuk zipnya pasti kan sudah ada, ya, Izak atau RAR atau WinZip ya. Kemudian coding sama screenshotnya dijadiin dalam satu folder, klik kanan, jadiin zip atau RAR. Kalau sudah, yang dikirimkan nanti ini. Kirimnya kemana? Yang zip itu, yang tugas zip itu kirimnya ke tugas 2 yang praktek ya. Karena teori tidak ada tugas, prakteknya saja. Sebentar, 5, 8, 6. Tugasnya kirimkan ke sini. Kalau yang screenshot localhost-nya saya ada yang ini tadi, localhost. Yang localhost saja ini, tampilan ini kan jelas screenshot. Tadi itu kirimkan G. pertemuan pertama yang di sini. Kirim ke pertemuan pertama. Yang praktek pertama ya di sini. Kirim tugas. Kemudian yang zip tadi setelah ngoding 1.1 sampai 1.7 kirimkan di pertemuan kedua. Batasnya sampai Kamis minggu Oh. depan. Enten Oh, ya? G, 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 G. Oke, oke. Ya, Berarti Kak. screenshot pertemuan satu, yang kedua yang zip ya, Pak? J yang kedua yang zip. Gimana